Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudaraku. Mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah harta yang terbaik, harta yang terbesar dalam hidup kita. Dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Nah saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang Tuhan merasa nyaman ya. Nanti kita akan melihat apa artinya ya, Tuhan merasa nyaman ya. Kita akan melihat dulu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai yang ke-26. Ayat-ayat ini saudaraku digubah menjadi sebuah pujian ya. Pujian ini sering kali kita juga nyanyikan ya. Gini pujiannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ayat 25 saudaraku, itu kesaksian hidup dari Daud saudaraku, seorang raja yang diberkati Tuhan. Ya, Daud berkata begini, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat ada orang benar itu ditinggalkan Tuhan dan anak-anak cucunya itu meminta-minta roti. Sebaliknya saudaraku, ia menaruh belas kasihan, ia memberi pinjaman setiap hari kepada orang lain, dan keluarga itu diberkati oleh Tuhan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, haleluya. Saudaraku, persoalan boleh ada, masalah boleh datang, pergumulan hidup yang berat boleh menghadang langkah iman kita. Tapi percayalah saudaraku, kita punya Tuhan yang baik. Saudara punya Allah yang dahsyat. Saya punya Allah yang hebat saudaraku, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menopang kita, yang menyertai kita. Itu ajaib dan dahsyat. Dia Allah yang tidak terbatas saudaraku. Ya, kita percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat. Bahkan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini saudaraku, di masa-masa pandemi COVID-19 ini saudaraku, banyak perusahaan-perusahaan yang besar bahkan itu terpaksa tutup ya, pilot, kolaps, bangkrut saudaraku. Dan PHK karyawan itu terjadi di mana-mana dan besar-besaran saudaraku ya. Ekonomi dunia menjadi lesu ya, dan bahkan nyungsep saudaraku ya. Bahkan Indonesia pun juga tidak bisa menghindari keadaan ini saudaraku. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia tetap mendapatkan kemurahan dari Tuhan ya, sehingga ya walaupun sebagian ya usaha itu lesu, tetapi juga anak-anak Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita pegang janji Tuhan. Ayo kita terus mengimani setiap perkataan firman Tuhan yang ajaib ini. Firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah tidak pernah berdusta terhadap firman-Nya. Allah itu setia memegang janjinya. Ayat 23 tadi mengatakan Tuhan menetapkan orang-orang, saudaraku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, saudaraku. Jadi kata menetapkan itu artinya apa, saudaraku? Artinya yang lain krisis, kita tetap eksis. Yang lain gulung tikar, kita tetap berkibar. Yang lainnya pilot, kita tetap menikmati berkat yang komplit dari Tuhan. Yang lainnya hancur lebur, kita tetap hidup makmur. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ya, secara lengkap ayat 23 berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, saudaraku. Nah, apa arti kata berkenan, saudaraku? Berkenan itu artinya pas, cocok, ya, tidak lebih, tidak kurang, saudaraku. Sehingga nyaman untuk dipakai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan contoh, saudaraku. Ya, kalau saya membeli sepatu, atau mungkin juga saudara membeli sebuah sepatu, saudaraku, maka kita pasti akan memilih sepatu yang pas dengan ukuran kita, yang nyaman untuk berjalan, ya, yang nyaman untuk dipakai, saudaraku. Ya, jadi kata berkenan itu, ya, selain pas, cocok, menyenangkan, juga memiliki makna nyaman, saudaraku. Nah, hidup kita ini nyaman di hati Tuhan, atau Tuhan merasa nyaman dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan itu murah hati, maka kita juga harus murah hati. Itu namanya cocok, itu namanya pas dengan hatinya Tuhan. Itu namanya klop ya. Nah, hati Tuhan merasa nyaman dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau Tuhan itu pengampun, sementara kita itu menjadi orang yang pendendam ya, atau sulit memaafkan orang lain ya, suka
menyimpan akar kepahitan, suka menyimpan kesalahan orang lain. Ya saudaraku, sulit sekali untuk memberikan maaf kepada orang yang lainnya. Tentu saja ini berlawanan dengan karakternya Tuhan. Sementara karakter Tuhan itu pemurah, ya, pengampun, ya. Bahkan di waktu Yesus disalibkan pun, ya, dia juga berkata dalam doanya kepada Bapa di surga, untuk orang-orang yang telah menganiaya, untuk orang-orang yang telah menyerahkannya, untuk orang-orang yang telah menyalibkannya, orang-orang yang telah menghinanya. Saudaraku, apa yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib? Salah satu kalimat yang diucapkan di salib adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku, jadi ayo kita hidup sekarakter dengan Tuhan. Ayo kita hidup, ya, dalam karakter yang sama dengan Tuhan. Itu namanya cocok, klop, pas, menyenangkan, nyaman di hati Tuhan. Jika Tuhan itu penuh kasih, karakter kasih itu ditulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Dikatakan kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri sendiri, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pernah marah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi jika kita hidup di luar kasih, di luar karakter Kristus, ya, kita tidak sabaran, galak sama yang orang lain, galak sama pasangan hidup, sembrono dan seterusnya. Kita posesif, ya, kita juga cemburuan, ya, hidup dalam keangkuhan, kesombongan, egois, pemarah, pendendam, tidak bisa memaafkan orang lain. Maka saudaraku, Tuhan tidak akan nyaman dengan orang-orang yang punya karakter yang berlawanan dengan karakter kasihnya Tuhan. Ya, ayo kita menjadi orang-orang yang sekarakter dengan Tuhan. Tuhan nyaman dengan orang-orang yang sekarakter dengan Tuhan. Tuhan nyaman dengan orang-orang yang punya kerendahan hati, yang hidupnya pemaaf, yang suka berdamai, ya, bukan orang yang mencari suka keributan, bukan orang yang suka membangkit-bangkitkan kemarahan, ya, bukan orang yang suka hidup dalam kecemaran, kenajisan dosa, tapi sebaliknya orang-orang yang mau menjaga kehidupannya yang kudus, ya, peduli, ya, terhadap orang lain, menjadi berkat buat orang lain, berbagi dengan orang lain. Tuhan nyaman dengan orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan nyaman dengan orang-orang yang mau setia sampai akhir. Tuhan nyaman dengan orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, bukan Kristen teori. Kalau kita menjadi orang Kristen teori, itu tidak sekarakter dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang juga menjadi pelaku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau ingin kita diberkati oleh Tuhan, ayo kita hidup sekarakter dengan Tuhan. Hiduplah dalam karakter yang sama dengan Tuhan, baru kita menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang membuat hati Tuhan nyaman, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, berkat-berkat itu ditulis dalam ayat 24, 25 dan 26, ya. Berkat yang pertama yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang membuat hatinya nyaman, hati Tuhan nyaman, yaitu yang pertama, Tuhan akan menopang orang-orang yang membuat hatinya nyaman dan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Saudaraku, tadi saya mengatakan bahwa banyak perusahaan kolaps, banyak perusahaan hancur, saudaraku, ya. PHK karyawan besar-besaran terjadi di mana-mana, saudaraku. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang membuat hati Tuhan nyaman, itu hidupnya akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan akan menopang mereka sehingga mereka tidak akan pernah jatuh. Berkat yang kedua ditulis dalam ayat yang ke-25. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ini kesaksiannya Raja Daud. Daud berkata, aku dulu muda dan sekarang aku telah menjadi tua. Perjalananku menjadi dari muda menuju kepada tua, itu aku perhatikan kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat hati Tuhan nyaman. Maka Daud ini tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan, orang yang membuat hati Tuhan nyaman, yang berkenan kepada Tuhan itu ditinggalkan. Tidak pernah, itu tidak pernah terjadi. Tuhan itu selalu menyertai orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan itu selalu memimpin orang-orang yang sekarakter dengan Dia. Ya, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mencintai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai kita. Ya, bahkan keturunan orang-orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Ayat 26, saudaraku. Berkatnya adalah Tuhan akan memberkati dengan limpah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang
sekarakter dengan Tuhan. Orang-orang yang membuat hatinya menjadi nyaman dengan saudara dan saya. Percaya saudaraku, ya, Alkitab mengatakan anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Renungan baik-baik firman Tuhan. Jaga kehidupan saudara untuk tetap searah dengan Tuhan, ya, seirama dengan Tuhan, sekarakter dengan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan jadilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan.